Di sebuah rawa sunyi ada ilmu terlarang yang membuat manusia tak bisa mati. Tapi dengan harga yang lebih menyeramkan dari kematian itu sendiri. Inilah rawa rontek, ilmu yang tidak pernah boleh dibangkitkan lagi. Sebelum lanjut lagi, boleh bantu support channel ini untuk like, komen mau cerita apa nextnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Di sebuah desa tua di Jawa Timur, ada rawa yang selalu diselimuti kabut meski di tengah siang. Warga menyebutnya rawa rontek, tempat ilmu hitam paling terlarang pernah diciptakan. Konon, ratusan tahun lalu, rawa itu menjadi tempat pelarian para prajurit yang dikhianati. Pemimpinnya, seorang pendekar bernama Dipa Wardana, memohon kekuatan agar pasukannya tak bisa dikalahkan. Mereka belajar ilmu yang membuat tubuh dapat pulih dari luka apapun, tapi ilmu itu memberi konsekuensi yang tak pernah mereka bayangkan. Ratusan tahun kemudian, seorang pemuda bernama Bagasan, seorang peneliti legenda Nusantara, datang ke desa itu. Ia mendengar laporan tentang suara langkah berat di malam hari, namun tanpa wujud. Para warga memberikan satu peringatan. Jangan dekati rawa itu setelah matahari terbenam. Mereka masih berjalan. Bagas mengira itu hanya mitos, sampai ia mendengar sendiri suara ranting patah di tengah malam dari arah rawa. Bagas mulai menyelidiki. Ia bertemu seorang nenek penjaga sesaji bernama Nyai Suminem. Dengan suara pelan ia berbisik. Ilmu itu mengikat jiwa para prajurit. Tubuh mereka tak bisa mati, tapi juga tak bisa pergi dari rawa. Mereka hidup namun tidak benar-benar hidup. Bagas bertanya, jika mereka tak bisa mati, apa maksudnya? Nyai hanya menjawab, mereka akan terus bangkit. Meski tubuh mereka sudah tak utuh, Bagas memutuskan merekam suara dan fenomena di sana. Ketika malam tiba, kabut tebal turun. Suara langkah pelan terdengar semakin jelas, seperti logam beradu dengan tanah basah. Dari balik kabut, terlihat bayangan sosok tinggi memakai baju prajurit usang. Tubuhnya tampak tidak normal, bukan berdarah, tapi seperti disatukan kembali oleh sesuatu yang bukan manusia. Bagas mundur perlahan, tapi sosok itu berhenti dan hanya menatap. Tidak menyerang, seolah hanya menjaga wilayahnya. Hari berikutnya Bagas menemukan naskah kuno di rumah Nyai Suminem. Tertulis bahwa ilmu rawa rontek bukan hanya untuk melindungi, melainkan sebagai balas dendam terhadap kerajaan yang mengkhianati mereka. Namun setelah mempelajari ilmu itu, para prajurit kehilangan kendali atas tubuh mereka. Mereka menjadi penjaga abadi rawa, tak bisa mati, tapi juga tak bisa hidup seperti manusia. Tertulis pula, selama sesaji diberikan mereka tidak akan keluar dari rawa. Pada malam berikutnya sesaji di tepi rawa hilang. Tidak ada yang mengaku mengambil. Warga panik karena tanpa sesaji, para prajurit akan mencari energi dari apapun yang ada di sekitar mereka. Kabut turun lebih cepat, suara langkah terdengar jauh lebih banyak. Bagas melihat lebih dari satu bayangan di balik kabut, seolah puluhan prajurit berjalan kembali, mengitari rawa. Namun kali ini mereka tidak hanya menjaga, mereka sedang mencari. Bagas terjebak di tengah rawa. Dari kabut yang paling pekat, muncul sosok tertinggi. Dipa Wardana, pemimpin prajurit. Ia berbicara dengan suara berat seperti gema air. Ilmu ini adalah kutukan. Kami tidak ingin keluar, kami hanya ingin dihentikan. Bagas terkejut. Ternyata mereka bukan ingin menyerang desa, mereka ingin diakhiri. Dipa memberi gulungan kecil. Kembalikan ini ke tempat asalnya, hancurkan. Begitu Bagas menerima gulungan itu, para prajurit perlahan mundur kembali ke kabut lalu menghilang. Bagas membawa gulungan itu ke Nyai Suminem. Sang nenek berkata bahwa gulungan itu berisi sumber ikatan jiwa para prajurit. Ketika dihancurkan dan dikubur di tempat suci, kabut di rawa mulai menipis. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, rawa itu menjadi hening, bukan karena ketakutan, tapi karena para prajurit akhirnya beristirahat. Bagas menutup videonya dengan pesan, tidak semua yang belajar ilmu kuat itu menang. Kadang justru kekuatannya yang menghancurkan.